Pesan untuk anak-anak muda, terutama untuk saya sendiri juga karena masih muda juga gitu. Ya. Teruslah bergerak ya tentu ya, jangan teruslah berperan ya, bergerak, jangan baperan anak muda gitu kan. Ya tentu ya bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Halo GK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GK. Perkenalkan, namaku Muhammad Zaidan Alim Al-Faqih. Boleh dipanggil Faqih. Nah, Sobat GK, kenal ini adalah YouTube channel dari GK Bengkulu. Nah, teman-teman, insya Allah kedepannya GK Bengkulu akan rutin memposting kegiatan-kegiatan GK Bengkulu, dan juga insya Allah akan ada segmen-segmen khusus yang memang kita buat untuk posting gitu ya di YouTube GK Bengkulu. Di antaranya ya teman-teman adalah podcast GK Bengkulu yang kita kasih nama Halo GK. Nah, Sobat GK semua, insya Allah ya kita akan langsung mulai segmen pertama kita ya. Segmen pertama kita, video pertama kita di channel GK Bengkulu ini dimulai dengan podcastnya, dimulai dengan Halo GK. Sobat GK Bengkulu, hari ini ya kebetulan banget kita udah kedatangan orang yang luar biasa. Kita kedatangan orang yang tahu lah GK luar dalam, insya Allah gitu ya. Hari ini kita kedatangan kakak kita gitu ya. Kakak kita ada Kak Fikri, ketua GK Bengkulu. Oke, Kak Fikri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya kakak ya? Boleh. Kak Fikri, boleh. Kak Faqih. Oke, Kak Fikri nih, boleh. Kak Fikri, kayaknya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita kenalan dulu deh Kak Fikri, boleh. Tadi udah aku spill namanya Kak Fikri ya, boleh nggak apa-apa Kak Fikri kenalan dulu dikit, boleh deh Kak Fikri. Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk waktunya oleh Kak Faqih ya. Tadi bilangnya orang luar biasa ya. Tadi juga luar biasa gitu. Teman-teman juga luar biasa gitu. Oke, baik, perkenalan ya. Dan salam kenal untuk teman-teman semua. Saya Muhammad Al-Fikri. Boleh nih dipanggil Fikri, boleh, Alfik boleh. Itu panggilan SMA saya ya, Alfik. Karena kebanyakan ya udah pasangan gini ya. Iya. Saya berasal dari Bengkulu Selatan nih, dari daerah-daerah selatan gitu kan. Cuma karena tuntutan kuliah gitu kan, lagi tahap akhir juga di Bengkulu. Jadi kita nontonnya di Bengkulu. Sama beda, sama. Ya? Aku juga gitu Kak. Aku juga asli nggak dari Bengkulu sebenarnya. Oh, gitu. Asli dari Sukabumi ya, dari Jawa Barat, tapi ya merantau gitu ya, dapatnya jodohnya kampusnya gitu ya. Jodoh kampusnya di Bengkulu gitu ya. Jodoh kampus tapi Kak. Siap. Di Bengkulu dapatnya gitu Kak. Sama berarti dipertemukan karena pendidikan gitu ya. Kita, ya. Oke, nah teman-teman, saya udah seperti yang tadi aku bilang ya, Kak Fikri ini adalah ketua GK Bengkulu ya, Kak Fikri ya. Ya benar. Nah, boleh nih Kak, spill sedikit dong tentang GK itu organisasinya seperti apa, pergerakannya di bidang yang kayak apa gitu Kak, boleh. Oke, baik. Nah kita kalau bicara tentang GK ya, Garuda Keadilan ya, sebenarnya Garuda Keadilan ini udah lama gitu. Jadi berdirinya itu di tahun 2012, sekarang 2022, artinya 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu itu di bulan Maret, seingat saya, di bulan Maret 2012. Tentunya ini GK itu hadir menjawab tantangan zaman, terutama untuk anak-anak muda ya. Jadi Garuda Keadilan diharapkan dia bisa menjadi wadah, terutama ya wadah untuk ya melanjutkan perjuangan-perjuangan terutama di dakwah Islam ya, bahasanya gitu, para anak muda gitu ya. Nah tentu juga Garuda Keadilan ya sudah 10 tahun yang lalu, dan sekarang sebenarnya kita ada beberapa kendala di beberapa tahun yang lalu karena kekurangan anggota dan lain-lain. Akhirnya 2021, sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, saya itu ikut di Garuda Keadilan ini 2016. Kemarin diajak, kita ada kegiatan di camp ya, di Lahat, itu bareng teman-teman dari Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Jambi ya, dari 5 daerah. Sumbaksel berarti ya. Sumbaksel benar. Iya. Di tahun 2016. Nah, kemudian di 2021 kita diminta untuk mengaktifkan kembali GK Bengkulu ya, terutama juga secara nasional. Akhirnya Bengkulu juga diminta diaktifin, dan kurang lebih itu ya, artinya kita punya 3 fokusan utama di Garuda Keadilan ini. Pertama, kita menjadi wadah positif, menjadi wadah lingkungan positif, kemudian membangun minat bakat anggota, dan juga mempersiapkan pemimpin masa depan. Luar biasa ya, memang
3 poinnya kayaknya wah luar biasa banget ya dari GK ini ya. Punya cita-cita masa depan, punya pengen punya peran gitu ya di masyarakat gitu ya. Ya kayak lingkungan yang positif. Sejauh ini Kak nih, lingkungan tadi Kakak bilang bahwa saya pengen jadi wadah gitu ya untuk menjadikan lingkungan-lingkungan yang positif. Nih kegiatannya Kak ya sejauh ini tuh kegiatannya mungkin adakah di bidang-bidang sosial pendidikan yang seperti itu karena positif ini luas kan ya Kak ya. Oh iya, Gitu betul. ya. Oke, baik. Nah, kita balik lagi ya bahwasanya Garuda Keadilan Bengkulu itu kan di 2021 kita lakukan musyawarah wilayah untuk penentuan ketua, kemudian kita juga bikin rapat kerja wilayah juga untuk menentukan program-program. Kemudian kemarin kita sempat banyak diskusi-diskusi, akhirnya di bulan Ramadan kita ada kegiatan semangat Ramadan. Jadi kegiatan awal kita untuk memperkuat dulu nih anggota-anggota dulu ya. Ngajak secara internal gitu ya. Di bulan Ramadan kemudian kita dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan halal bihalal, family gathering untuk seluruh anggota. Artinya kita di kegiatan-kegiatan awal kita lebih ke penguatan internal. Nah tadi bicara tentang sosial, nah kita di bulan September kemarin Provinsi Bengkulu ya, atau Kota Bengkulu ya, provinsi deh, terkena banjir. Oh masih banjir ya, benar. September Ya, kemarin ya kan Kak ya. sampai 2 hari 2 malam ya. Iya provinsi. Ya, provinsi dia berapa titik aja ya, meskipun ini ya dikit. Cuman di sana ya kita lakukan kegiatan-kegiatan berkolaborasi sama teman-teman, sama komunitas-komunitas pemuda yang lain ya. Kita kemarin penyaluran di Benteng. Nah ini cerita sedikit ya, di Benteng itu Bengkulu Tengah itu ada satu atau dua daerah itu yang memang terputus aksesnya waktu hari kejadian itu. Jadi sampai nggak bisa masuk transportasi itu karena memang jalan itu di bawah air waktu itu, jadi tinggi, tergenang gitu ya. Iya tergenang, jadi mereka tertutup. Nah kemudian besoknya kita masuk ke sana, ya besok baru bisa lewat. Ya memang ada yang sampai setengah rumah, ada yang bahkan hampir sampai atap gitu. Luar biasa perjuangan mereka gitu ya. Hanya kita masuk ke sana, kita penyaluran di sana, jadi kita bergerak di sana juga dan berkolaborasi sama teman-teman gitu ya. Sosial ya tuh teman-teman nih. Kegiatan sosial nih teman-teman udah mulai tergerak ke arah sana gitu ya. Yang lainnya mungkin ada yang lain pendidikan dan lain sebagainya ada nggak? Oh iya, kemarin juga beberapa minggu yang lalu ya kita juga ada kegiatan bermain bersama, belajar bersama sama di desa binaan ya, itu di daerah Bangkahan. Belajar ngaji bareng. Sana. Iya, daerah Pelobay, lewat lagi sana dia arah daerah mana itu? Arah PLTU gitu ya. Oh, Teluk iya. Sepang gitu ya. Oh, iya. Sepang di situ Iya. lagi. Gitu. Kak Taki. Tadi ngajar gitu ya. Bermain sama benar. anak di situ. Ya kita bergerak di bidang pendidikan juga di sana ini. Lingkungan. Kak Fikri nih sejauh ini gitu ya. Ya kayaknya perlu deh Kak ini spill tentang bilangnya kesan itu mungkin dari kakak apa yang kakak rasakan selama berpartisipasi di kegiatan GK ini gitu Kak. Oke, GK. Nah, sebenarnya kalau keresahan ya sebenarnya kita juga lagi membangun ya. Karena memang kita sempat vakum lama, akhirnya kita mulai membangun. Nah, ini mengumpulkan anggota, mengumpulkan teman-teman. Kita kan wilayah ya, artinya provinsi. Nah, kita belum ada detail komunikasi sama teman-teman daerah KAUR, Muko-Muko. Kita belum ada terbentuk di sana sebenarnya. Nah, padahal kita pengen menyeluruh gitu kan, seprovinsi bisa menghimpun semua anggota itu di seluruh daerah gitu, seluruh kabupaten kota. Karena kita ada 9 kabupaten, 1 kota di Provinsi Bengkulu. Cuman yang sekarang yang aktifnya itu di Bengkulu. Jadi kalau sekarang sih lagi pengen ngaktifin aja. Kalau masalah keresahan sih kita lebih ya karena kadang ini aja ya, kadang rame, kadang sepi gitu ya, gitu aja paling. Oke, Kak Fikri nih sedikit ya boleh ya di spill juga mungkin kegiatan-kegiatan terdekat kayaknya GKB ini kan katanya udah mau comeback lah ya bilangnya, comeback gitu ya, mulai aktif lagi. Nah boleh dong dalam kegiatan waktu dekat kayaknya ada nggak sih kegiatan-kegiatan mungkin ke sobat-sobat GK ini mau ikut atau mulai merapat lagi gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan GK. Oke, baik. Nah, pertama kita kan bergerak di bidang sosial tadi ya. Nah, jadi
boleh nih kita ajak teman-teman nih kan dari komunitas-komunitas pemuda yang lain atau para pemuda boleh nih berkolaborasi di kita kalau ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, boleh banget bareng gitu kan. Artinya nanti kita ke depan kita boleh agendakan bareng untuk kegiatan-kegiatan sosial lingkungan. Nah kalau dari GK sendiri kita ada kegiatan pertama, kita ada rihla juga, ada rihla untuk pengurus ya. Sekalian kita mau kunjungan tokoh, itu ke daerah Kepahyang, kita ada tokoh adat di sana kan. Kemudian kita mau kunjungan ke bupati sama wakil bupati Rejang Lebong. Ya, ada kunjungan tokoh. Itu di bulan-bulan ini Oktober ya, bulan depan. Nah, kemudian kita ada kegiatan nih, podcast ini salah satunya nih. Nah, ini kegiatan Humet baru nih. Jadi kan baru perdana. Nah, nanti ada lagi kegiatan-kegiatan podcast yang lain. Nah, jadi agendanya lebih ke ya podcast, kunjungan tokoh, sama nanti ada kita di akhir tahun. Nah, ini agenda yang cukup besar, kita akan ada camp seluruh anggota seprovinsi Bengkulu. Biasa banget camp bareng berarti ya. Camp bareng. Ya, jadi kita udah rencanakan itu. Nah, sekarang lagi proses mempersiapkan itu. Oke. Kak, tadi kan di spill nih, tadi kan kedengeran mungkin sama sobat-sobat GK ada namanya Humet. Nah, Humet itu kayaknya adalah perangkat ya Kak, adalah satu bidang ya di organisasi GK ini. Boleh dong Kak, di spill perangkat-perangkat lainnya gitu ya, bidang-bidang lainnya yang ada di GK ini. Oke, baik ya benar ya tadi panjang lebar kita nggak tahu bidang-bidangnya apa aja. Iya. Oke, baik. Kalau struktur GK Bengkulu ya karena kita provinsi, kita ada pertama ada ketua ya, kemudian ada wakil ketua untuk membantu kinerja ketua, kemudian kita ada sekretaris bendahara. Nah untuk bidang-bidangnya ya kita ada 3 bidang. Pertama pengembangan sumber daya manusia (PSDM). Nah nanti ada database, kegiatan-kegiatan pelatihan ya dan lain-lain nanti. Ya. Kemudian kita ada Humet. Nah tadi disinggung ya Humet. Humet ini humas uang masyarakat dan media. Nah, jadi nanti ada salah satunya kegiatan sosial, kegiatan lingkungan nanti dibahas di sini juga di Humet ini, dan ada juga media. Nah teman-teman yang mau lihat IG kita nih menarik ya tampilan-tampilan medianya itu dari teman-teman Humet ya. Sama satu lagi kita ada pengembangan organisasi, lebih bergerak ke arah minat dan bakat. Jadi minat bakat ini kita ada sekarang lagi membangun yang namanya kita kegiatan musik ya, nasyid. Nah kita lagi mempersiapkan itu. Kemudian kita ada kegiatan panahan juga ya, kegiatan-kegiatan olahraga biasa ya, untuk menjaga kebugaran gitu. Kemudian kita juga ada nih teman-teman kalau nggak salah anggota kita yang memang dia pandai puisi, pandai mendongeng. Nah kita bisa juga, kita gerak juga di sana maksudnya. Nah, jadi 3 itu ya difasilitasin. Jadi ada 3 bidang yang kita punya di Garuda Kadin Bengkulu. Luar biasa nih teman-teman, dengar ya sobat GK nih, dengar ya tadi dijelasin gitu ya banyak hal ya dari Kak Fikri tentang GK ya, yang artinya teman-teman GK ini millennials banget gitu ya, millennials banget mungkin buat pemuda banget gitu ya, buat kalangan muda. Nah teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya, teman-teman sobat GK yang di Bengkulu atau mungkin di luar Bengkulu yang nyimak ini juga boleh datangin teman-teman GK-nya ya, karena ya bisa dibilang aware banget gitu ya sama isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, dan itu kayaknya ada satu hal yang kita perlukan gitu ya. Karena ya menurut aku juga Kak, ya membangun bangsa itu nggak cuman harus menegakkan kita demo ini dan lain sebagainya, tapi kita juga harus aware gitu ya sama isu lingkungan, sosial dan lain sebagainya ya Kak. Dan alhamdulillah GK mewadahi itu ya. Luar biasa nih teman-teman di GK ini ya. Oke, Kak Fikri, itu mungkin ya dari kegiatan-kegiatan sejauh ini gitu ya. Ada mungkin Kak pesan-pesan mau disampaikan sama teman sobat-sobat GK, karena mungkin biar tertarik mungkin ya sobat-sobat GK udah mulai tertarik sama info-info ini, mulai merapat gitu. Siap. Keanggotaannya seperti apa? Oke, boleh. Pertama kita tentu bergerak di bidang sosial, pendidikan, lingkungan ya. Artinya boleh nih kita mengajak teman-teman ya, para pemuda, para komunitas pemuda gitu ya, untuk boleh nih kita berkolaborasi kegiatan. Nah, artinya silakan nanti kita berkolaborasi untuk coba menyusun kegiatan-kegiatan apa yang tadi di spill bahwa sini kita coba
anak-anak muda nih ya jangan sibuk main HP terus gitu. Oh, Kita iya. coba membangun ya komunikasi yang baik gitu, gerakan-gerakan yang baik tentunya. Tapi ini anak Mumet main HP juga Pak? Gak apa-apa ya? Media. Media. Iya. Paling agak dikurangin ya untuk media, jangan dikatakan gitu. Tapi medianya bagus mereka Kak, Iya. untuk kebaikan ya? Balikin ke niatnya gitu. Iya. Nah untuk pesannya terutama pertama kita coba tadi ya disampaikan bahwa mari sama-sama mengajak teman-teman untuk berkolaborasi kegiatan. Nah untuk secara umumnya juga karena kita anak muda, karena kita generasi muda, ini pesan untuk anak-anak muda, terutama untuk saya sendiri juga karena masih muda juga gitu. Iya. Iya. Teruslah bergerak ya tentu ya, jangan teruslah berperan ya, bergerak, jangan baperan anak muda gitu kan. Ya tentu ya bahwasanya kita adalah orang-orang yang akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ingat ya, kalau kata Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan bilang bahwa anak muda itu minim pengalaman. Itu kenapa dia tidak tawarkan masa lalu, tapi dia tawarkan masa depan. Artinya ada narasi-narasi yang harus dibangun gitu. Artinya kita nggak bahas oh saya kemarin gini, saya kayak gini ya. Artinya bagaimana kita bicara tentang narasi ke depan apa, membangun bangsa ke depan itu seperti apa gitu. Artinya kita juga hari ini ya berharap untuk kita semua bisa memaksimalkan kesempatan yang telah diberikan. Nah, paling itu ya. Dan Paki. Ya. Oke, itu Sobat Ika. Kayaknya cukup gitu ya, kita bincang-bincang dulu sama Kak Fikri. Kita udah kupas nih kulitnya dulu ya tentang GK. Nanti kedepannya kita bakal spill lagi gitu ya banyak hal dari kegiatan-kegiatannya. Mungkin nanti akan kita posting juga sama Sobat GK di YouTube GK Bengkulu. Dan kita balik lagi, kita akan ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Gitu ya Kak Fikri ya? Oke. Oke. Makasih ya Kak Fikri. Oke. Terima kasih Gitu. kembali Kak Paki. Itu silahkan mungkin teman-teman Sobat Ika ditunggu partisipasinya ya. Oh ya, jangan lupa kita punya tagline ya teman-teman. Tagline GK gitu ya. Kalau dibilang Garuda Keadilan, jawabannya adalah Garuda di dadaku, keadilan di hatiku. Gitu ya. Buat teman-teman semua nanti mungkin akan familiar gitu ya sama tagline-tagline seperti ini. Garuda di dadaku, keadilan di hatiku. Jangan lupa like, komen, dan share video ini buat kita sama-sama menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.